this. Halo sobat, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Menemani kalian istirahat, di video kali ini Bang Aji si manusia gabut akan merangkum sebuah film menarik berjudul Perfect Number yang rilis pada tahun 2012. Menceritakan tentang pengungkapan misteri kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Hwa-sun, seorang janda yang tinggal di rumah apartemen bersama keponakannya. Untuk melindunginya dari tuduhan tersangka, dia dibantu oleh seorang guru culun jenius bernama Kim So-gu. Bagaimana misteri ini bisa terungkap? Silahkan pasang handsfree sambil rebahan, jangan lupa jauhi keramaian. Dan langsung saja kita mulai alur filmnya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan pada suatu pagi, Kim So-gu berjalan menuju toko makanan, di mana Hwa-sun yang menjadi pelayan di sana. So-gu membeli makanan di toko itu setiap pagi karena sekaligus ingin melihat Hwa-sun. Pada suatu malam, Yun-ah keponakan Hwa-sun mendadak sakit. Saat Hwa-sun ingin membawa ke rumah sakit, ia berpapasan dengan So-gu. Melihat itu, So-gu berinisiatif membantunya dengan menggendong Yun-ah dan membawanya ke rumah sakit, sekaligus membayar biaya obatnya. So-gu meninggalkan rumah sakit sambil senyum-senyum sendiri. Mungkin dia senang bisa membantu wanita yang diam-diam dia sukai. Ya, mungkin karena kelamaan jomblo ya. Cuma dapat senyuman dikit langsung berbunga-bunga. Gak berani bilang cinta karena sadar diri tampang pas-pasan dan sudah nebak pasti ditolak. Jadi cukup mengagumi dari jauh ya. Kok kayaknya aku banget ya? Sudahlah. Lanjut ya. Pagi harinya seperti biasa, So-gu membeli makanan di toko tempat Hwa-sun bekerja. Saat itu Hwa-sun mengucapkan terima kasih dan mengganti biaya obat yang sebelumnya telah dibayarkan oleh So-gu. Sambil basa-basi berkata bahwa dia tahu kalau So-gu adalah guru matematika. Di seberang jalan nampak seorang berdiri mengawasi toko Hwa-sun. Dia adalah si Blackwood Kim Chul-min. Ini orangnya. Malam itu dia datang ke rumah Hwa-sun dan membuat masalah. Dari kata-kata si Blackwood ini sepertinya dia orang mesum. Terlihat dari ucapannya kepada Yun-ah yang mengomentari perkembangan bagian tubuhnya. Dan ternyata benar. Si Blackwood Kim Chul-min ini menyerang Hwa-sun dan memaksa untuk menuruti hawa nafsunya. Hwa-sun menolak, lalu Chul-min marah dan memukulinya. Tiba-tiba Chul-min tumbang dan pingsan. Kepalanya dipukul oleh Yun-ah dengan piala. Tapi dia pingsan hanya sebentar. Dia kembali sadar dan langsung menyerang Yun-ah. Hwa-sun menyegahnya dengan mengambil kabel setrika dan melilit lehernya. Yun-ah membantu dengan menggigit tangan dan memegangi kaki si Blackwood Chul-min. Dan akhirnya si Blackwood modar alias tewas. Film menunjukkan peristiwa itu terjadi pada pukul 8 malam tanggal 8 November. Di rumah sebelah, Kim So-gu mendengar semua keributan itu. Namun, dia tidak membantu mungkin karena tidak ingin ikut campur dengan urusan mereka dan mengira mungkin saja itu hanya sebentar. Namun malah terjadi pembunuhan. Hwa-sun dengan gemetar memegang ponsel dan ingin menyerahkan diri ke polisi. Namun Yun-ah melarangnya. Dia berkata jika Hwa-sun ingin menyerahkan diri, dia akan ikut karena dia tak ingin hidup sendirian. Bel pintu berbunyi dan itu adalah So-gu yang menanyakan apakah terjadi sesuatu, karena ia mendengar suara kegaduhan. Namun Hwa-sun berkata tidak terjadi sesuatu apapun. Hwa-sun menutup pintu dan menangis. Kedua kali bel berbunyi, So-gu kembali menghampiri. Dia tidak bisa pura-pura lagi kalau dia sebenarnya tahu semuanya. Dan mengatakan kepada Hwa-sun belum terlambat untuk menghubungi polisi. Hwa-sun akhirnya membiarkan So-gu masuk untuk mengecek mayat Chul-min. So-gu berkata, jika kamu ingin menyerahkan diri mungkin ada keringanan hukuman. Namun butuh waktu lama untuk menjalani hukuman. Dan juga Yun-ah pasti ikut terseret. Karena melihat bekas gigitan itu bisa menjadi bukti bahwa mustahil jika Hwa-sun yang notabene adalah seorang wanita sanggup melilit leher korban sambil menggigit tangannya dan membuat korban tak ada perlawanan. Melihat penjelasan So-gu, mereka berdua menangis. Lalu So-gu berkata, jika Hwa-sun mau percaya dan membiarkan membantunya, dia akan melindungi mereka. Scene berpindah di suatu tempat di seberang sungai Manwon, di mana telah ditemukan seorang mayat dengan kepala hancur dan jari-jari tangan yang telah terbakar. Detektif yang bertugas menangani TKP adalah Min Bum dan Sang Jun. Min Bum mengatakan kepada atasannya, akan sulit mengidentifikasi identitas mayat dengan kondisi kepala yang hancur dan sidik jari yang telah rusak. Butuh waktu 2 minggu untuk ahli forensik mengidentifikasi melalui DNA korban. Min Bum mencari sesuatu di sekitar TKP yang mungkin bisa dijadikan barang bukti. Dan akhirnya ditemukanlah sebuah kunci penginapan dengan gantungan tertulis penginapan Jin Sung. Selain itu, dia juga menemukan sebuah sepeda dengan ban yang kempes. Dari kunci penginapan itu menjadi petunjuk didatangilah penginapan Jin Sung.
dan Min Bum menemukan bukti rambut dan dompet berisi kartu identitas Kim Chul Min. Saat diadakan rapat di kantor polisi, Sang Jun menyimpulkan bahwa korban bernama Kim Chul Min. Berusia 36 tahun berdasarkan kartu identitas dan setelah mencocokkan DNA rambut yang ditemukan di penginapan. Dia dibunuh dengan leher terikat dengan kabel setrika. Korban teridentifikasi tewas pada tanggal 9 November antara pukul 4 sampai 11 malam. Min Bum yang juga menambahkan bahwa korban masih hidup sampai pukul 7:46 pagi. Itu berdasarkan sepeda yang ia temukan karena setelah diselidiki pada jam-jam tersebut sepeda disewa atas nama Kim Chul Min. Nah sobat, sampai di sini kita bisa menemukan keanehan. Apa itu? Begini. Pelaku yang pastinya itu adalah Sogo merusak kepala dan jari tangan untuk menyembunyikan identitas korban. Tapi, di sisi lain dia juga terlihat sengaja meninggalkan petunjuk, yaitu berupa kunci penginapan dan sebuah sepeda. Dia juga meninggalkan dompet korban di penginapan itu, padahal bisa saja mayat dibakar habis beserta barang bukti. Tapi justru seolah-olah Sogo sengaja membiarkan polisi menyimpulkan mayat itu adalah Kim Chul Min dan dugaan tersangka mengarah kepada Hwasun. Kemudian, pembunuhan Kim Chul Min terjadi di tanggal 8. Lalu kenapa mayat yang ditemukan teridentifikasi tewas pada tanggal 9? Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana misteri teka-teki ini bisa terpecahkan? Makanya jangan di-skip dan tonton sampai selesai ya. Kita lanjut. Untuk membuktikan Hwasun adalah tersangka, Min Bum dan Sang Jun mendatangi rumah Hwasun. Mereka menanyakan apa yang dilakukan Hwasun pada tanggal 9 November. Hwasun menjawab kalau dia menonton film bersama keponakannya Yun Ah. Beberapa saat setelah detektif itu pergi, Sogo menelpon Hwasun dengan telepon umum. Dia menanyakan bagaimana percakapannya dengan detektif itu. Hwasun berkata dia sudah menjawab pertanyaan detektif itu sesuai apa yang telah diarahkan oleh Sogo. Sogo lalu mengatakan kalau detektif itu pasti akan datang lagi. Dia juga mengarahkan kepada Hwasun secara detail apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dikatakan. Bahkan sampai melarang mengeluarkan tiket bioskop dari dalam dompet dan menyuruh agar tiket itu diletakkan dalam lipatan brosur dan menaruh di tempat sampah karena tak biasa orang-orang menyimpan sebuah tiket bioskop. Dan ternyata benar. Detektif itu datang lagi dan Hwasun menyerahkan tiket bioskop dari tempat sampah sebagai barang bukti bahwa ia memang menonton film pada tanggal 9. Sang Jun berpikir bukanlah Hwasun pelakunya, akan tetapi Min Bum masih saja mencurigainya. Lalu Min Bum mendatangi tetangga Hwasun yang mana itu adalah Sogo untuk menanyai beberapa hal. Bel dipencet, pintu dibuka tak disangka. Min Bum kaget ternyata itu adalah Sogo yang mana ia adalah teman masa sekolahnya dulu. Mereka akhirnya ngopi bareng dan bernostalgia. Saat berjalan pulang, Min Bum berkata kepada Sogo bahwa tetangganya adalah tersangka kasus pembunuhan. Di kantor polisi, Min Bum menemukan rekaman CCTV bioskop tempat Hwasun nonton film. Ketika diputar, ternyata benar. Hwasun dan Yun Ah memang ada di sana. Lalu scene berganti memperlihatkan Hwasun yang menunggu Sogo untuk bertemu. Ketika Sogo datang, Hwasun menangis ketakutan karena esok hari dia akan menjalani tes kebohongan. Sogo menenangkan Hwasun dan meminta Hwasun tak perlu takut. Cukup dia sampaikan apa yang ia jalani pada tanggal 9. Hwasun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa semua menanyakan tentang tanggal 9? Sogo mengatakan Hwasun tak perlu tahu. Dia juga mengatakan besok adalah hari terakhir dari masalah yang ia hadapi. Dan esok harinya ketika Hwasun menjawab semua pertanyaan dari penguji dengan alat tes kebohongan, semua pertanyaan yang diajukan adalah terkait apa saja yang telah ia lakukan pada tanggal 9 November. Dan apakah di hari itu dia menemui Chul Min. Dan benar saja alat tes tidak bisa menunjukkan kalau Hwasun berbohong. Penguji pun menyudahi tes tersebut. Min Bum yang saat itu mengawasinya berdiri dari kursinya dengan nada tinggi. Dia bertanya, apakah Hwasun membunuh Chul Min? Saat Hwasun berkata tidak, alat tes kebohongan bergetar. Namun penguji menganggap itu tidak bisa dijadikan bukti. Karena saat menjawab pertanyaan itu, Hwasun dianggap berada dalam tekanan. Hwasun pulang dari kantor polisi dan dinyatakan bebas dari dugaan tersangka. Ketika menaiki tangga apartemen, dia bertemu Sogo dan mengatakan semua berjalan lancar sesuai apa yang dikatakan oleh Sogo sebelumnya. Akhirnya Hwasun dan Yun Ah memulai aktivitas seperti biasa tanpa ada rasa takut akan hukuman yang bisa menjeratnya. Keesokan harinya seperti biasa, Sogo membeli makanan di toko Hwasun dan Hwasun memberikan makanan khusus kepadanya. Dibukalah bungkus makanan itu dan didapati ada sebuah syal dan sebuah kertas bermotif kucing bertuliskan, "Aku tak akan melupakan kebaikanmu, terima kasih." Sambil senyum-senyum dan berbunga-bunga, Sogo menikmati makanannya. Sogo menyimpan kertas itu dalam lipatan buku berjudul Perfect Number. Malam harinya, Nam Tae-woo bertemu dengan Hwasun. Nam adalah teman Hwasun yang juga menyukainya, namun Hwasun tak ada perasaan apapun dengannya. Nam menawarkan bantuan karena mendengar Hwasun
beberapa kali didatangi oleh polisi. Namun Hwasun menolak. Setelah selesai ngobrol, karena saat itu hujan, Hwasun diantar Nam dengan mobil. Ternyata setelah sampai, Sogo melihatnya. Dan saat berpapasan dengan Hwasun, tanpa sepatah kata, Hwasun mengabaikannya. Lalu Sogo menghubungi Hwasun lewat telepon umum menanyakan siapakah pria yang baru saja mengantarnya. Hwasun menjelaskan Nam adalah temannya. Dia pernah meminjamkan uang kepadanya dan ketika Nam ingin bertemu, tak mungkin dia menolaknya begitu saja. Lalu pada suatu malam, Sogo membuntuti Hwasun. Dia melihat Nam sedang makan malam bersamanya. Sogo mengira Nam dan Hwasun memiliki hubungan spesial. Padahal sebenarnya mereka tak menjalin hubungan apapun, melainkan hanya sekedar teman. Sogo lalu memotretnya. Berikutnya dia membakar sial pemberian Hwasun. Di sini jelas terlihat Sogo yang sakit hati. Dia salah paham melihat wanita yang dia cintai dan dia tolong dari sebuah kasus yang tak main-main malah menjalin hubungan dengan pria lain. Min Bum datang ke rumah Sogo hanya ingin sekedar bernostalgia. Mereka minum-minum dan akhirnya dia tertidur. Saat bangun, dia tak sengaja menemukan kertas pemberian Hwasun di sebuah lepatan buku berjudul Perfect Number itu. Min Bum yang curiga kertas itu ada hubungannya dengan kasus yang ditanganinya, membuat dia mendatangi toko Hwasun, meminjam kertas untuk menulis sesuatu dan ternyata bentuk kertas itu sama dengan apa yang telah dia temukan. Lalu dia meminta bantuan Hwasun untuk menulis dan ternyata tulisan Hwasun sama dengan tulisan tangan di kertas yang ada di buku Sogo. Min Bum yang semakin curiga akan keterlibatan Sogo kemudian menemuinya di sekolah. Dia bertanya mengapa Sogo tidak masuk pada tanggal 9 dan 10 November. Sogo menjawab dia saat itu sedang terkena flu. Namun Min Bum mengatakan itu aneh. Seorang jenis seperti Sogo tidak masuk mengajar hanya karena terkena flu. Dia kembali mendatangi penginapan. Penjaga penginapan mengatakan terakhir kali Chol-min memesan mie lewat telepon pada tanggal 9. Lalu dia mencurigai sesuatu. Dia pergi ke sebuah lorong jalan yang pernah ia lewati bersama Sogo di mana situ terdapat banyak gelandangan. Dia menemukan sebuah tenda kosong tanpa penghuni dan ada sebuah panci bekas mie yang sudah basi. Dia lalu menyimpulkan sesuatu yang dia harap dugaannya itu salah. Untuk memastikan, dia mendatangi Sogo lagi. Sogo yang menyadari bahwa sepertinya Min Bum menemukan bukti-bukti keterlibatannya mengatakan, kalaupun misteri ini terpecahkan, tidak akan merubah apapun dan membuat orang lain bahagia. Suatu hari Nam menemui Hwasun dan memberitahunya bahwa ada yang menerornya dengan menunjukkan foto-foto di mana dia pernah makan malam bersama Hwasun. Hwasun yang menyadari semua itu ulah Sogo mendatangi Sogo di rumahnya. Dia masuk dan membuka sebagian pakaiannya. Sembari menangis, dia menawarkan tubuhnya. Dia rela melakukan apapun, asalkan Sogo jangan lagi membuntuti dan mengganggunya, karena ia merasa sangat tertekan. Sogo tak melakukan apapun, dia memeluk Hwasun dan menyuruhnya untuk pulang. Keesokan harinya, Sogo sengaja mencari gara-gara dengan Nam, dan membiarkan dirinya dilumpuhkan oleh Nam. Akhirnya, Sogo ditangkap polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Nam. Di ruang interogasi, Sogo juga sekaligus mengaku jika pembunuh Kim Chol-min adalah dirinya. Min Bum yang datang terlambat emosi melihat apa yang telah dilakukan oleh Sogo dan memaksa masuk ke ruang interogasi. Dia berbicara empat mata dengan Sogo dan memintanya untuk berhenti bersandiwara. Min Bum tahu kalau Sogo mencintai Hwasun karena pernah melihat tatapannya terhadap Hwasun. Namun dia tidak bisa berpikir secara rasional. Bagaimana mungkin Sogo sampai melakukan hal di luar nalar, padahal Hwasun sendiri bukan siapa-siapanya dan belum tentu juga mencintainya. Apakah cintanya sampai membuatnya tidak waras, padahal dia adalah orang yang jenius? Namun Sogo berkata, dia bertindak bukan karena akal dan pikirannya, tapi karena hatinya, dan meminta tolong untuk memberikan sebuah surat darinya kepada Hwasun. Hwasun yang mengetahui penangkapan Sogo menemui detektif Min Bum. Dia berniat menyerahkan diri atas kasus pembunuhan Kim Chol-min. Min Bum malah memberikan surat dari Sogo kepadanya. Dia menjelaskan apa yang telah ditemukan dan mengatakan semuanya kepada Hwasun. Mengapa semua para polisi menanyakan segala sesuatunya di tanggal 9? Ya, karena pembunuhan Kim Chol-min terjadi di tanggal 8. Kim Sogo tidak terlibat apapun. Sedangkan mayat yang ditemukan di Sungai Mangwon teridentifikasi pembunuhan itu terjadi pada tanggal 9. Sogo saat itu benar-benar membunuh seseorang. Dia membunuh seorang tunawisma dengan keji untuk dijadikan sebagai mayat pengganti Chol-min. Malam itu dia mengajak seorang tunawisma dan memesan mie lalu menyewa sebuah sepeda dengan atas nama Kim Chol-min untuk mengelabui penyelidikan.
Karena jika mayat Chulmin yang sebenarnya ditemukan, itu akan membuat Hwasun menjadi tersangka. Dan bahkan jika dia melenyapkan mayat Chulmin, dia khawatir Hwasun selama hidupnya akan dihantui rasa takut dan cemas jika mayat Chulmin sewaktu-waktu ditemukan. Untuk itulah Sogo membuat rencana yang sempurna untuk mengelabui polisi dan Hwasun. Mayat Chulmin yang sebenarnya pasti disembunyikan di suatu tempat yang tak seorang pun bisa menemukannya. Min Bum berkata, apakah masuk akal? Hwasun bukan siapa-siapanya, bukan keluarga, bukan juga pacar. Namun Sogo bisa melakukan hal tersebut untuk melindungi Hwasun sampai akhir. Mendengar semua itu, Hwasun menjadi kaget dan sangat terpukul. Lalu dia membaca surat dari Sogo. Dalam surat itu, Sogo menceritakan bahwa Sogo dari dulu adalah pria yang kesepian. Sehari-harinya hidup Sogo hanya terobsesi dengan matematika dan berusaha memecahkan dugaan Gold Badge. Dugaan Gold Badge merupakan suatu teka-teki matematika yang tak seorang pun bisa memecahkannya sampai saat ini. Saat dia tak bisa menemukan jawaban, maka kesenangan yang ia rasakan berubah menjadi putus asa. Dia pernah mencoba bunuh diri. Lalu ketika Sogo mencobanya, dia membatalkan niatnya karena kehadiran Hwasun dan Yuah yang saat itu memberinya bola nasi. Sejak saat itu dia bisa menjalani hari-harinya karena diwarnai oleh senyum dan sapa Hwasun dan Yuah setiap harinya. Dia menyadari ada yang lebih indah dari matematika, yaitu sebuah rasa cinta yang dia pendam kepada Hwasun. Sogo juga mengatakan Nam adalah pria yang baik dan berharap Hwasun bisa bahagia. Dia juga meminta agar Hwasun tidak menyerahkan diri, karena jika Hwasun melakukan itu, maka tak ada alasan bagi Sogo untuk hidup dan usahanya selama ini sia-sia. Hwasun yang membaca surat itu langsung mencari Sogo. Dia mengejar bus di mana di dalamnya ada Sogo. Bus sempat terhenti sebentar, dia menangis meminta maaf karena pernah mengatakan dirinya tertekan karenanya. Dan bertanya mengapa Sogo melakukan itu semua. Bus kembali berjalan. Hwasun tertunduk di pinggir jalan dan menangis tersedu-sedu. Sogo pun juga menangis di dalam bus dan film pun tamat. Nah, buat kalian menonton film ini, pasti kalian perlu mengulang beberapa bagian karena ada yang belum jelas dan timbul pertanyaan. Saya sendiri perlu mengulang pada bagian mengapa nggak dilakukan tes DNA dengan darah saat identifikasi mayat yang ada di Sungai Mawon. Nah, di sini dijelaskan bahwa Chulmin itu nggak punya kerabat dan nggak punya keluarga, jadi nggak ada DNA pembanding yang bisa dicocokkan. Lalu kenapa Sogo menyerahkan dirinya? Kita bisa simpulkan yang pertama karena dia putus asa setelah melihat kebersamaan Hwasun sama Nam. Dan yang kedua, bisa jadi sejak awal itu dia berencana menerima tuduhan itu untuk menghentikan kasus Chulmin. Nah, bagi kalian yang suka dengan film penuh teka-teki yang memaksa kalian itu berpikir, film ini cocok buat kalian. Terus buat kalian yang mudah baper, kalian perlu siapkan tisu karena pada bagian akhir film ini dibumbui adegan yang bisa menguras air mata ya, terutama saat Hwasun itu tahu semua rahasia dan menangis. Nah, pesan film ini versi saya ya adalah cintailah seseorang itu dengan sewajarnya. Janganlah berkorban apapun karena itu hanya membuat seseorang yang kalian cintai itu merasa tertekan, seperti Hwasun yang pastinya merasa bersalah sepanjang hidupnya atas apa yang terjadi pada Kim Sogo, di mana Sogo kan mencintainya. Dia sampai rela berkorban untuk dirinya, di sisi lain Hwasun itu nggak bisa balas cintanya. Jadi bohong ya kalau ada orang yang bilang mencintai tanpa harapan, mencintai tanpa balasan, itu bullshit lah. Sampai di sini, semoga kalian terhibur. Bagi kalian yang punya rekomendasi film menarik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.